Atau saya coba dulu ya materinya, tampilkan dulu ya. Coba dulu ya. Iya Pak, suara pen jelas Pak Enak. Nah, mau coba dulu nih. Share screen. Bisa lah Pak, pian share screen Pak. Bisa tampil nggak sana ya? Bisa nah, keluar. Nah. Udah ya? Oke, baik. Kita buka Pak lah. Oh, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Silakan dihidupkan videonya. Kita akan mulai pembekalan materi yang pertama. Ya, jadi materi yang pertama ini baik yang skema amal usaha maupun skema etnografi semuanya wajib mengikuti. Jangan lupa dibuat resumenya, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ayahanda Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Haji Ahmad Syar'i MPD, yang saya hormati seluruh mahasiswa peserta KKN Angkatan 45 semester genap tahun akademik 2020-2021. Kita akan masuk kepada materi yang pertama dengan materi PHIWM, ya, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kenapa materi ini perlu kita sampaikan? Nah, itu tadi sesuai dengan pesan dari Bapak Rektor saat pembukaan tadi. Kalian dimanapun nanti ditempatkan wajib menjaga nama baik alma mater yang terpampang di jas merah kalian. Nah, di situ jelas ya bahwa kita ini adalah Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, jadi untuk lebih memperdalam bagaimana perilaku warga Muhammadiyah, bagaimana etikanya di masyarakat, di keluarga, di organisasi, dan lain-lain. Kita akan mendengarkan bersama paparan dari Ayahanda kita. Terima kasih Ayahanda sudah berhadir pada hari ini. Ini perkenalkan teman-teman mahasiswa ini jumlahnya 518 Ayahanda yang ber-KKN di semester genap. Oke, kepada teman-teman mahasiswa harap ini dikenali ya, ini adalah ayahanda kita Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Jadi jangan sampai nanti kalian sudah ikut KKN tapi tidak kenal siapa itu Ketua PWM ya. Karena beliaulah yang bertanggung jawab atas pimpinan amal-amal usaha yang ada di seluruh provinsi Kalimantan Tengah. Jadi mohon disimak dengan baik ya. Nanti kita juga ada sesi diskusi tanya jawab. Baik, selanjutnya saya akan serahkan waktu kepada Ayahanda Dr. Haji Ahmad Syar'i kurang lebih 30 menit Bapak untuk memaparkan isi materinya. Nanti setelahnya kita akan ada sesi diskusi tanya jawab. Monggo silakan Bapak. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini bisa bersilaturahmi. Saya diminta untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, yang tentu saja memang materinya cukup banyak, tapi karena waktu yang terbatas nanti kita pilih-pilih saja yang kira-kira sangat relevan ya. Yang saya hormati mungkin masih hadir para wakil rektor, kepala lembaga pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan para mahasiswa sekalian yang saya hormati. Kita langsung saja ke materi kita ya, karena waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Nah, ini materinya. Nggak kelihatan ya.
Nah, ya Pak, kelihatan sudah Pak. Baik, Ya, ini pertama dulu memang pertanyaannya begini ya, apa yang dimaksud dengan pedoman Islami, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ya, seringkali disingkat PHIWM atau PHIM ya. Seperangkat norma dinilai, jadi ada norma dinilai, ada aturan, kemudian ada kandungan dari aturan itu untuk apa ya, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk dijadikan pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah. Nah, siapa warga Muhammadiyah itu? Pimpinan, anggota, dan simpatisan, termasuk pengelola amal usaha, termasuk juga mahasiswa yang walaupun mungkin secara yuridis belum menjadi atau tidak terdaftar sebagai warga Muhammadiyah, tapi karena kehadirannya di lapangan dalam rangka pelaksanaan KKN itu membawa atribut Muhammadiyah, maka bagaimanapun juga harus menyesuaikan diri ya, karena orang tidak melihat dia si A si B, tapi orang melihat dia adalah sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah ya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini tentu saja dalam konteks yang sangat luas, tetapi kita berharap paling tidak dalam pelaksanaan KKN itu sudah bisa menampilkan sebagai minimal simpatisan Muhammadiyah yang berperilaku seperti yang diatur dalam pedoman hidup Islami ya. Pedoman hidup Islami ini bukan dalam pengertian Muhammadiyah membuat sendiri, tidak ya. Ini dikaji, diambil, ditelaah dari Al-Quran, dikaji dan ditelaah dari Al-Hadis, kemudian dirumuskan sehingga mudah diimplementasikan oleh jajaran warga Muhammadiyah gitu ya. Dan ini menjadi pedoman. Oke ya, saya kira waktunya terbatas. Landasannya ini ada Al-Quran, ada hadis yang makbulah, artinya hadis yang tingkatannya itu paling tinggi dapat dipertanggungjawabkan. Mukadimah dan anggaran dasar biasa ya. Kemudian keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah dan hitah pribadi Muhammadiyah. Saya pikir mudah-mudahan saudara karena sudah berada di tingkat akhir, dokumen ideologi ini sudah dipahami. Dan yang terakhir adalah keputusan Majelis Tarjih. Jadi di Muhammadiyah itu ada satu institusi di tingkat pusat yang pekerjaannya adalah melakukan kajian dalam rangka tajdid, pembaharuan. Dan salah satu cabang dari pembaharuan itu ada namanya Tarjih ya. Jadi itu lembaga yang memang resmi dan memiliki kompetensi dan kapasitas yang bisa melaksanakan tugas kajian dan pembaharuan itu ya. Baik, fungsinya ini saya kira saya tidak perlu ulang ya. Kita langsung ya, sifat tidak. Nah, tujuannya terbentuknya perilaku individu dan kolektif. Jadi apakah anggota, simpatisan dan orang-orang yang terlibat dalam amal usaha Muhammadiyah baik secara individu maupun secara kolektif berkelompok ya, menunjukkan keteladanan uswatun hasanah, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kalau Anda mempelajari Muhammadiyah tentu tujuannya itu kan jelas sekali ya. Yang singkatnya itu adalah mewujudkan masyarakat Islam yang melaksanakan ajaran Islam yang sebenar-benarnya, yang tidak terjadi penyimpangan, tidak terjadi pergeseran, tetapi betul-betul sesuai dengan seperti apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Hadis. Kira itu ya. Nah, PHIM ini dihadirkan, disampaikan dan diharapkan dimiliki oleh setiap komponen. Itu tujuannya adalah agar supaya tujuan Muhammadiyah agar warga Indonesia khususnya umat Islam itu melaksanakan ajaran Islam yang sebenarnya bisa terwujud. Saya kira itu intinya ya. Oke. Nah, saudara sekalian, ini pembidangannya ya, saya kira cukup luas. Mukadimah isinya itu ya. Jadi isinya PHIM ini bagaimana berperilaku bagi individu secara pribadi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, bisnis, mengembangkan potensi, berbangsa dan bernegara di politik, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, seni budaya dan itu ya. Mungkin saya nanti hanya akan sampaikan yang berkaitan dengan bagaimana kehidupan pribadi anggota Muhammadiyah, kemudian
bermasyarakat, berorganisasi, dan mudah-mudahan kalau sempat ke sini ya. Oke. Bagaimana Muhammadiyah memandang agama Islam, saya pikir sudah sering kali juga dijelaskan ya, bahwa pertama dari sisi akidah, Muhammadiyah memandang sebagaimana disebutkan Al-Quran, bahwa dari sisi akidah ajaran Islam itu sama sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang terjadi perbedaan itu adalah dalam konteks bentuk ibadah, muamalah, itu yang terjadi perbedaan dan perubahan. Tapi intinya ajaran Islam itu bersifat kafah ya, seluruh aspek kehidupan. Karena itu sebagai seorang muslim diharapkan menjadi muslim yang kafah ya, artinya yang melaksanakan semua aspek kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ini masih umum ya. Nah, sekira saya mulai masuk ke sini saja. Bagaimana kehidupan warga Muhammadiyah, kehidupan pribadi, tentu saja ini termasuk Anda sendiri yang sekarang posisinya sebagai mahasiswa. Jadi bagaimana Anda harus bersikap, gitu ya. Satu, di bidang akidah. Warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran iman berupa tauhid yang murni, tunduk dan pasrah kepada Allah, sehingga memancarkan kepribadian ibadur rahman. Warga Muhammadiyah wajib menjadi imam, menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber inspirasi. Jadi intinya begini, saya yakin juga Anda sudah mengikuti berkali-kali, tapi implementasinya begini, jangan sampai ketika Anda melaksanakan tugas sebagai warga kampus, hidup di tengah masyarakat, apalagi yang ke Seruyan, misalnya yang ke Lamandau, 1 kali 24 jam bergaul dengan masyarakat. Kalau yang di Palangkaraya kan masih tidak terlalu setiap hari ya. Misalnya dalam hal-hal keyakinan Anda menggambarkan seorang yang tidak memiliki keyakinan yang sebenarnya. Misalnya masih mengembangkan atau masih menginformasikan hal-hal yang bersifat khurafat. Khurafat itu artinya percaya kepada benda-benda tertentu yang dianggap berkontribusi positif atau negatif kepada orang lain atau kepada kehidupan, percaya kepada jimat-jimat dan sebagainya. Nah, itu dihindari. Atau perilaku-perilaku saudara yang menggambarkan bahwa tauhidnya, imannya itu masih tidak murni ya. Atau mengembangkan, menginformasikan soal-soalnya bersifat tahayul. Apa itu? Misalnya angka 13 sial, bulan bulan Syafar itu sial gitu ya. Oleh karena itu kalau mau bangun rumah jangan bulan Syafar. Nah, itu perilaku-perilaku seperti itu mestinya tidak boleh dilakukan oleh siapapun dia yang tergabung dalam Muhammadiyah, karena itu dipandang tidak sesuai dengan akidah yang sebenarnya. Akidah yang sebenarnya ajaran Islam itu antara lain dituangkan dalam surah Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Samad, kepada Allah lah kita meminta sesuatu, Allah lah yang bisa menentukan sesuatu. Karena itu kepercayaan kepada yang lain itu jangan sampai muncul dan terlihat di kalangan mahasiswa gitu ya, dalam berperilaku kehidupan masyarakat. Sekali lagi karena memang Muhammadiyah sangat menjauhi itu, karena itu dianggap bertentangan dengan akidah Islam. Nah, yang kedua terkait dengan akhlak. Warga Muhammadiyah dituntut menegakkan akhlakul karimah dengan menjalankan, meneladani akhlak Rasulullah. Saudara sekalian, akhlak itu kan ada dua ya. Ada akhlak yang terpuji, yang disebut dengan akhlak mahmudah, kemudian ada akhlak yang tercela yang disebut dengan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu ya suka menolong, suka membantu, mudah bergaul, toleransi, bersahabat dan sebagainya. Tapi akhlak yang tidak baik itu ya bersengketa atau dalam satu kelompok tidak akur dan sebagainya, dan itu diperlihatkan dalam kehidupan melaksanakan tugas kan nggak baik. Atau dalam kegiatan hari-hari seringkali ngobrol-ngobrol tapi obrolannya itu menjelek-jelekan ke orang lain gitu ya, memojok-mojokkan orang lain gitu ya. Nah, apa ya istilahnya ya kalau dalam bahasa Indonesia itu ya, itu termasuk perilaku yang mestinya tidak dilakukan ya. Ada kelemahan kawan dibuka, diceritakan.
mumpung waktu kosong ada gitu ya. Nah itu nggak boleh. Jadi warga Muhammadiyah tidak boleh seperti itu ya. Apalagi kalau sampai kepada percekcokan, kemudian itu terlihat di luar dan sebagainya. Karena seringkali itu mahasiswa hanya untungnya kekayaan Anda tidak terlalu lama ya. Mungkin hanya sekitar 3 minggu atau 1 bulan gitu yang 1 kali 24 jam. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga teman-teman yang di Palangkaraya mungkin sekian bulan itu walaupun hanya tidak setiap hari, itu juga harus diperlihatkan sikap kebersamaan gitu ya. Tidak mencemooh dan sebagainya. Jadi akhlak mahmudah itu yang harus ditunjukkan ya. Itu dalam kehidupan pribadi sekali lagi. Nah, prinsip ibadah. Saudara sekalian, kalau dalam soal akidah itu kan tidak terlihat ya, karena itu soal iman. Yang terlihat itu implementasinya. Tapi kalau soal ibadah itu kan agak bisa dilihat ya. Definisi ibadah itu bentuk pengabdian yang tata cara dan bacaannya sudah diatur secara ketat. Sehingga kalau tidak sesuai dengan yang sudah diatur, itu berarti ibadahnya dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang ingin disampaikan di sini, sekali lagi, karena Anda berinteraksi dengan masyarakat, tentu saja Anda sebagai yang Muslim terutama ya, melaksanakan ibadah seperti sholat. Kalau puasa tentu saja tidak ya, karena memang bukan bulan puasa. Ini terutama mereka dengan sholat dan sebagainya. Ya, yang pertama kalau kita menginginkan, menyarankan, dan itu sebuah kewajiban ya. Jangan ada tidak melakukan sholat, apalagi di tengah masyarakat gitu. Oh ini orang bilang namanya saja mahasiswa Universitas Muhammadiyah, tapi nggak sholat gitu ya. Nah ini kan itu yang sederhana saja. Belum lagi nanti dilihat sholatnya betul apa enggak. Ya yang namanya KKN itu kadang-kadang kan disuruh jadi imam. Ya kalau memang kira-kira dianggap sanggup, nah ya silakan ya. Dan sebagainya. Nah, belum lagi perilaku ibadahnya ini apakah memang sesuai apa tidak ya. Tapi paling tidak memperlihatkan diri bahwa sebagai warga kampus ya, Universitas Muhammadiyah, universitas yang salah satu di antara tujuannya menjadikan khususnya warga kampus yang beragama Islam itu melaksanakan ajaran Islam yang sebenar-benarnya, ya itu diperlihatkan. Antara lain tadi, jangan nanti maghrib orang salat pada ngobrol-ngobrol terbuka di depan pintu di mana-mana gitu ya, masih di jalan dan sebagainya gitu. Kegiatan misalnya ya kalau sedang orang, apalagi kalau sholat maghrib gitu ya, mestinya harus dihentikan. Saya kira inilah perilaku ya. Nah, bidang muamalah. Bidang muamalah ini kan memang lebih banyak bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat ya. Kalau di sini digunakan istilah posisi manusia sebagai hamba, posisi manusia sebagai khalifah. Tapi intinya begini ya, coba di sini warga Muhammadiyah wajib menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah tadi ya, sebagai hamba dan sebagai hamba, memiliki cara berpikir dan sebagainya. Kemudian memiliki etos kerja Islami. Nah ini saya pikir yang saya penting tekankan di situ ya. Jangan terkesan malas, lebih banyak tidurnya ya daripada bekerjanya dalam melaksanakan tugas KKN. Itu berarti kan tidak memperlihatkan etos kerja yang baik. Karena ajaran Islam itu sesungguhnya itu menekankan pentingnya orang bekerja keras, disiplin, etos kerja yang baik gitu ya. Nah ini kita ingin bukan hanya ditampilkan waktu KKN sebenarnya, tapi itu sudah menjadi kepribadian setiap warga, terutama Anda yang memang paling tidak ya sekira yang baik itu, walaupun saya juga tidak terlalu yakin semuanya akan jadi warga Muhammadiyah. Kewajiban kami kan hanya menyampaikan. Saudara-saudara yang mempertimbangkan mana yang lebih cocok ya. Tapi kan nilai-nilai yang baik itu sesungguhnya dari mana saja. Jadi kalau menanamkan etos kerja, disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya, itu saya pikir semuanya setuju kan. Nah itu yang harus diperlihatkan sebagai warga kampus yang sedang melaksanakan tugas di masyarakat. Jaga itu ya, itu
4 hal paling tidak yang harus dikerjakan, harus diimplementasikan, harus ditampilkan sebagai pribadi. Oke ya. Ini berapa menit lagi? Masih setengah jam, Pak. Yang anunya ya. Oke. Nah, kehidupan keluarga saya enggak ya. Ini aja. Ini karena terkait dengan tugas Anda ber-KKN ya. Bagaimana kehidupan berkeluarga bukan tidak penting ya. Kehidupan berkeluarga itu tidak diartikan sebagai kehidupan suami istri ya. Satu sebagai anak, sebagai anggota keluarga itu juga harus menampilkan diri seperti yang sebagaimana seharusnya menurut bimbingan Al-Quran. Tapi karena kita terbatas dan orientasinya bagaimana ketika melaksanakan KKN, maka saya materi yang kedua ya. Bagaimana berkehidupan bermasyarakat. Oke ya. Islam mengajarkan setiap muslim menjalin persaudaraan, kebaikan sesama, baik dengan tetangga maupun dengan masyarakat lain dengan memelihara hak dan kehormatan. Ini prinsip ya. Jadi dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat itu tidak membedakan perbedaan suku, bangsa, jenis kelamin, bahkan agama. Di sini jelas ya. Jadi itu sikap Muhammadiyah, dan sikap Muhammadiyah itu adalah tentu saja didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Jadi mampu menjalin, menciptakan hidup bertetangga. Jadi saudara-saudaranya melaksanakan KKN itu sekali lagi, apalagi yang 1 kali 24 jam berinteraksi masyarakat, memang harus mampu menjalin ini ya. Jadi tidak mempersoalkan perbedaan agama kecuali dalam pelaksanaan ibadah ya. Kalau dalam pelaksanaan salat misalnya ya yang Islam saja, yang bukan Islam tentu saja tidak punya kewajiban ya. Yang kedua, setiap keluarga dan anggota Muhammadiyah menunjukkan keteladanan dalam bersikapnya sama ya. Keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat. Nabi mengatakan tuh begini ya, antara lain ya. Khairun nas ampahulin nas. Jadi manusia itu dikatakan manusia yang baik apabila kehadirannya itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau dia ada di situ orang merasa terganggu, orang merasa tidak enak, kalau tidak ada orang bersyukur, itu berarti Anda termasuk orang yang tidak baik. Tapi ketika Anda tidak ada orang merasa kehilangan, ada sesuatu yang kurang, itu berarti Anda termasuk orang yang baik. Karena Nabi mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, ampa'ahulin nas, manusia yang bermanfaat bagi masyarakat lingkungan. Oke ya. Yang ketiga, dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil. Nah, ini tentu saja sekali lagi mungkin ini tidak terbatas ketika KKN ya. Ketika tidak KKN pun Muhammadiyah mengajarkan supaya bersikap adil ya. Saya seringkali mengatakan begini ya. Saya mengajar mata kuliah ke Muhammadiyah. Bagi saya nilai itu saya tidak membedakan apakah dia orang Islam atau tidak orang Islam ya. Jadi itu salah satu wujud keadilan. Ya, mereka memiliki hak yang sama ya. Jadi seperti itu juga ya, saudara sekalian, dalam kehidupan bermasyarakat apalagi yang sifatnya muamalah ya, yang lebih berkaitan dengan soal kemasyarakatan, bukan dalam soal ibadah ya. Itu memang kita harus bersikap adil. Bersikap baik, bersikap adil, memberikan hak yang sama. Bahkan dalam ajaran Islam itu kewajiban bagi orang yang mampu menyembelih sapi korban setiap tahun itu juga dagingnya dibagikan bukan hanya terbatas kepada yang muslim, yang tidak muslim pun boleh ya. Itu sebagai wujud sikap bertetangga yang adil dan menghormati tetangga gitu ya. Sekali lagi itu yang ingin ditanamkan oleh Muhammadiyah kepada warganya termasuk kepada masyarakat. Bahkan bukan hanya kepada masyarakat muslim ya. Masyarakat tidak muslim pun diharapkan supaya juga bersikap baik dan adil sesama. Tentu saja tidak masuk dalam persoalan ibadah. Dalam hubungan sosial yang lebih luas, setiap anggota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga maupun jamaah menunjukkan sikap sosial dengan menjunjung tinggi kehormatan, sekira hampir sama ya. Nah, itu beberapa poin ya, poin penting ini lanjutannya. Muhammadiyah merupakan
amanah umat yang didirikan Kiai Jamal, dan karena itu menjadi tanggung jawab seluruh warga, apalagi pimpinan Muhammadiyah untuk benar-benar menjadikan perserikatan ini sebagai gerakan dakwah yang kuat dalam berbagai kehidupan. Jadi kehadiran Muhammadiyah itu diharapkan bermanfaat, gitu ya. Kan Muhammadiyah menerjemahkan sebagai organisasi atau gerakan dakwah itu tidak diterjemahkan mengajak orang salat, puasa, bukan hanya itu. Muhammadiyah mendirikan sekolah itu kan juga mengajak orang supaya menjadi cerdas. Muhammadiyah mendirikan panti asuhan itu kan dalam rangka dakwah, memberikan layanan, gitu ya. Jadi dakwah juga. Jadi itu yang dimaksud dengan kehadiran dakwah Muhammadiyah itu adalah dalam rangka rahmatan lil alamin. Sekiranya itu yang penting dipahami ya. Jadi jangan merasa kalau Muhammadiyah itu gerakan dakwah nanti kami yang Kristen itu bisa dipolitisir sedemikian rupa menjadi seorang Muslim, tidak ya. Itu soal agama, itu soal pilihan ya. Tapi kalau Muhammadiyah menginformasikan Islam seperti ini, lalu ada masyarakat tertarik, ya silakan. Ya kan? Saya kira itu ya. Jadi itu pengertian Muhammadiyah sebagai amanah dari Ahmad Dahlan memposisikan diri organisasi ini sebagai organisasi dakwah dalam pengertian yang sangat luas ya. Nah, kalau yang di bawah ini itu intinya begini, sebagai warga Muhammadiyah terutama yang Muslim harus istiqamah. Istiqamah itu artinya udah kalau sampai waktunya salat, istiqamah salat, walaupun misalnya di lingkungannya semuanya orang tidak salat ya, atau semuanya orang beragama yang berbeda, itu salah. Jadi jangan karena yang di sekitarnya itu banyak orang yang tidak salat atau orang yang berlain agama, ya udah saya menyesuaikan diri saja ya. Bukan itu maksudnya. Menyesuaikan diri dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan ya, tapi dalam soal pelaksanaan ibadah itu harus bersifat istiqamah. Sekira itu ya. Oh ini dalam kehidupan berorganisasi tadi ya. Amal usaha ini posisi sebagai pengelola amal usaha saya tidak sampaikan juga karena kita tentu saja ini menjadi kewajiban semua pengelola amal usaha, dimulai dari rektor sampai kepada pengantar surat. Ya. Itu kalau di amal usaha lembaga pendidikan. Ya. Nah ini juga penting ya, saya informasikan warga Muhammadiyah perlu mengambil prinsip dalam berpolitik. Ya, Muhammadiyah memang sekali lagi saya tegaskan, Muhammadiyah itu dalam sejarahnya pun tidak pernah menjadi partai politik, tapi Muhammadiyah selalu mengikuti dan berpartisipasi dalam persoalan politik. Yang paling terakhir itu biasanya begini, kalau sebuah undang-undang Muhammadiyah sudah berpartisipasi, membahas dan sebagainya, lalu tetap disahkan oleh DPR dan pemerintah, dan Muhammadiyah menilai itu sangat merugikan masyarakat, Muhammadiyah salah satu wujud kehidupan berbangsanya adalah melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan sudah ada beberapa pasal-pasal dalam undang-undang, bahkan ada undang-undangnya itu secara keseluruhan dibatalkan, digugat oleh Muhammadiyah karena undang-undang itu bertentangan dengan kaidah kepentingan masyarakat. Misalnya dulu undang-undang tentang mineral dan batu bara, ya, itu kan akhirnya pemerintah DPR pasal membuat ulang ya. Karena undang-undang itu disahkan dan telah Muhammadiyah pelajari sangat merugikan kepentingan masyarakat, hanya menguntungkan para pengusaha dan konglomerat. Itu dalam kehidupan berbangsa. Jadi itu sebagai bagian kecil dari partisipasi politik ya. Nah lalu saya ingin juga tegaskan di sini, siapa tahu nanti ada yang bertanya, bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang Pancasila? UUD 45 ya. Yang pertama saya ingin sampaikan, di Panitia 9 yang menyusun Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu ada beberapa tokoh Muhammadiyah. Misalnya ada Ki Bagus Hadikusumo yang waktu itu beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada Kahar Muzakar, walaupun ketika Mendikbud menyusun diksionari sejarah Indonesia kan Kahar Muzakar tidak masuk ya. Padahal beliau kan salah seorang tim 9 yang merumuskan bagaimana negara ini didirikan ya. Sengaja atau tidak kita nggak tahu ya.
Jadi bagi Muhammadiyah, sekali lagi saya ingin sampaikan, soal Pancasila itu udah final. Muhammadiyah tidak pernah dan tidak akan pernah mempersoalkan dasar negara. Ya. Bahkan ketika hasil tim 9 tentang rumusan Pancasila yang sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemudian ada ketidaksepakatan di antara warga kita, terutama warga kita di Indonesia bagian timur. Ki Bagus sebagai salah seorang tim itu waktu itu juga yang menyepakati sudah, daripada kita berpecah belah, daripada Indonesia ini tidak sempurna, kita potong saja 7 kata itu. Kita jadikan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Muhammadiyah juga punya peran besar di situ ya. Sebetulnya kalau mau berkeras, apalagi voting gitu ya, udah selesai karena pasti pertama itu sendiri disusun oleh tim 9. Yang kedua, orang-orang yang di dalam situ kan orang-orang yang di samping politisi juga orang-orang agamis gitu ya. Tapi karena kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara yang melindungi segenap rakyat Indonesia, Ki Bagus dengan sangat terbuka, oke, nggak apa-apa. Kita hilangkan saja 7 kata itu sehingga dijadikan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan satu konsekuensi waktu itu mereka minta kepada presiden supaya didirikan Kementerian Agama gitu ya. Makanya pada bulan Januari tahun 46 Kementerian Agama didirikan. Itu sebagai kompensasi menghilangkan 7 kata di dalam sila pertama. Nah, bagi Muhammadiyah kemarin juga sudah disahkan di dalam muktamar. Muhammadiyah menyebut NKRI itu sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi Wasyahadah itu artinya sebuah negara yang didirikan atas kesepakatan. Dan Muhammadiyah berkomitmen untuk istiqamah dengan kesepakatan itu. Itulah intinya ya. Jadi bagi Muhammadiyah soal dasar negara itu sudah final. Mungkin kalau mau banyak dialog saya cukupkan ya. Sebetulnya materinya sih masih ada beberapa ya. Oke, saya kira cukup ya. Silakan kalau ada mau dialog saja, mungkin waktunya silakan ya kalau ada yang. Ya. Terima kasih. Ya. Teman-teman mahasiswa ya. Jadi di sini ada 4 item penting yang disampaikan pada pedoman hidup Islam ini ya, bagaimana dalam akidahnya, akhlaknya, ibadah serta muamalahnya, serta bagaimana kehidupan kita dalam bermasyarakat, berorganisasi serta berbangsa dan bernegara. Saya buka diskusi kita, silahkan gunakan raise hand atau gunakan mikrofonnya agar segera di open. Boleh? Nanti kalau nggak ada yang bertanya, saya yang nunjuk ya. Kalau nggak gitu Pak. Silakan yang mau raise hand. Oke, silakan ya, kan ada 500 ini. Iya. Jangan takut ya, silakan bertanya. Dari 500 orang, berarti saya orang. Waduh. Suaranya. Oke, saya mau menyapa terlebih dahulu dari Desinta, ada nggak Desinta? Hadir nggak? Desinta Yogi Saputri. Oke, silakan Des, bertanya Des. Saya tembak aja. Sebentar Bu. Sebentar. Ini polisi nih Pak. Kerja di Polda ya Mbak Des ya? Di Brimob ya Bu. Oh di Brimob. Oke, silakan berikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Ayahanda tadi ya. Sebentar Bu. Tadi nyatat kalau ada Bu. Oke, yang berikutnya saya disiapkan nih pertanyaan Muhammad Darwin Siregar.
Pak Darwin, nanti setelah ini giliran Bapak ya. Ya, Mbak Desinta dulu, silakan Mbak. Atau Mas Darwin sudah ada? Izin, Bu. Putri bertanya, Bu. Oke, nah Putri, Desinta, Mas Darwin. Silakan Putri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, Bapak. Melihat dari materi yang Bapak sampaikan mengenai kehidupan pribadi dari warga Muhammadiyah itu sendiri. Jadi seperti ini, Pak. Putri sendiri itu kan, Pak, orang Banjarmasin ya, Pak, orang Banjarmasin. Nah, di mana dikelilingi oleh orang-orang yang percaya akan itu. Ini tidak bid'ah seperti itu, Pak. Ada yang mengatakan ini tidak bid'ah, ini tidak tahayul gitu seperti itu, Pak. Nah, bagaimana kita menyikapi dengan adanya tindakan atau action seperti itu, Pak? Mungkin bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal yang seperti itu? Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Oke, sudah Ibu catat. Sudah Ibu catat, Putri. Ini pada apa dulu nih? Pada acara kawinan kah? Bahambur beras kuning kah? Atau apa nih? Banyak ya? Ini secara umum ya? Tinggi, Oke, Bu. baik. Tinggi, Bu. Baik, silakan Desinta. Nanti kita tampung dulu, nanti baru Ayahanda akan memberikan jawaban. Desinta, silakan. Ya, Bu, saya mau menanya tentang yang di kehidupan bermasyarakat, Bu. Di situ kan ada tertulis dalam bertetangga dan dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil. Mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga. Nah, Bu, contoh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga itu apa, Bu? Salah satunya kalau bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, saya catat. Ini Ayahanda ya, yang pada kehidupan bertetangga. Oke. Yang terakhir dari Darwin, Pak Darwin, silakan. Baik, Bu. Di Indonesia kan ada beberapa organisasi Islam yang dikenal masyarakat, Bu. Jadi ingin menanyakan bagaimana sikap kita kalau ada masyarakat yang mengajak kita berdiskusi tentang peribadatan dengan konsep tasawuf atau tarekah. Oke, baik. Saya bisa tangkap, tapi kayaknya ini sound Pak Darwin ini agak gangguan ya. Bergema sekali. Tapi saya tangkap tadi terkait tasawuf ya, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Ini Ayahanda ada 3 pertanyaan dari Putri tadi terkait kaitan kita budaya-budaya dalam beberapa suku ya. Terkadang tidak meyakini itu bid'ah, padahal jelas-jelas di dalam agama saya tidak ada tuntunan itu. Kemudian dari Desinta ini terkait tadi kehidupan bertetangga yang seperti apa. Dan dari Pak Darwin ini terkait tentang tasawuf tadi, Pak. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih. Dari Mbak Putri dulu ya. Kan ada 2 saya lihat tadi ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian mungkin dalam tanda kutip dalam kesendirian, di masyarakat itu banyak yang meyakini terkait dengan tahayul, kemudian perilaku bid'ah gitu ya. Mungkin itu tadi, sekitar itu. Pertama saya ingin bicarakan dulu soal bid'ah. Bid'ah itu ada pada akidah, ada pada ibadah. Tetapi yang paling banyak bid'ah itu terjadi pada ibadah. Bagaimana sikapnya nanti dulu ya. Tentu saja dalam ajaran Islam juga bagaimana kita bersikap itu kan ada panduannya juga ya. Dalam ibadah itu kan ada prinsip yang dipegang, terutama Muhammadiyah ya. Semua bentuk ibadah itu tidak boleh kecuali yang disuruh. Yang disuruh itu berarti apakah disuruh karena Nabi menyuruh atau Nabi melakukan. Jadi Nabi melakukan itu berarti menyuruh. Karena kita memang wajib kan mengikuti apa yang dilakukan Nabi terkait dengan ibadah. Yang kedua memang ada ucapan Nabi sendiri yang menyuruh gitu ya. Jadi kalau tidak ada itu tidak boleh dilakukan. Agak berbeda dengan muamalah. Kalau muamalah semuanya boleh ya, kecuali yang dilarang. Tapi kalau ibadah
semuanya dilarang kecuali yang disuruh. Nah, saya seringkali membuat contoh yang supaya tidak terlalu ekstrim ya. Saya bilang begini, kalau Anda salat, ketika salat itu kan di tahiyatul dia bacaan at-tahiyat itu ya, di duduk tahiyat akhir itu kan kita biasanya baca tahiyat ya sebelum salam itu. Di situ ada bacaan at-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu alla ilaha illallah. Lalu kita tambahi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Nah, penambahan kata sayyidina itu bid'ah. Kenapa? Karena syahadat yang ada tulisannya dalam Al-Quran itu tidak ada pakai kata sayyidina. Memang sayyidina itu artinya tuan ya, atau yang terhormat. Tujuannya untuk menghormati. Tetapi kan dalam konteks ajaran Islam tidak ada satupun kata sayyidina yang dikaitkan dengan Muhammad dalam Al-Quran. Kalau dalam percakapan sehari-hari oke lah itu masih ramai diperdebatkan ya. Tapi kalau dalam konteks bacaan salat, lalu misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu ya. Kama salaita sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu menambah kaidah sayyidina itu pasti itu dalalah atau pasti itu bid'ah. Tapi kalau misalnya ada orang berpidato ya, kaum muslimin, para pendengar sekalian, mari kita ucapkan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad. Nah, itu mungkin masih diperdebatkan. Tapi kalau dalam konteks bacaan salat, itu betul-betul dalalah dan itu betul-betul tidak dibolehkan. Nah, itu antara lain ya. Tapi kalau misalnya salat subuh karena sedang lapang, udahlah 3 rakaat saja biar diperbanyak gitu ya. Salat zuhur karena masih sangat sibuk atau asar itu udah 2 saja. Itu apalagi yang gitu ya. Nah, bagaimana caranya ini tentu saja memang pendekatannya itu kan macam-macam ya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan billatihi ahsan ya, wajadilhum billatihi ahsan. Jadi dengan bijaksana, dengan baik ya. Jadi seperti apa wujud perilakunya itu tentu saja ada prinsip di situ ya. Tidak menggunakan pendekatan kekerasan, tidak membuat orang tersinggung. Itu kan billatihi ahsan ya maksudnya. Jadi yang seperti itu apalagi dalam masyarakat yang mayoritas seperti itu. Tapi kalau saya sih menyarankan minimal kita tidak mengikuti. Saya pernah pengalaman ya, waktu hari raya pulang ke kampung. Di kampung saya itu kalau malam hari raya itu kan ramai orang selamatan. Besok hari raya malam ini ramai orang selamatan. Bahkan orang mengeluarkan zakat itu ya sore itu. Jadi diundang untuk hadir buka bersama, kemudian orang yang hadir itu kasih uang zakat katanya. Saya waktu itu bingung ya, ini saya terima, saya enggak memenuhi syarat. Tidak saya terima, dianggap sombong kan. Akhirnya udah lama saya berpikir sampai ke giliran saya bilang begini ya, biar dikasihkan yang di samping aja terus aja gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan saya tidak mau terima, saya bilang biar aja diteruskan aja yang samping ya. Karena saya yakin saya tidak memenuhi syarat untuk menerima zakat, padahal itu uang zakat gitu ya. Nah jadi ini kan tergantung kita ya, tapi caranya bagaimana supaya orang tidak tersinggung. Tapi minimal kita dalam perilaku tidak menunjukkan seperti mereka gitu. Lalu tahayul. Nah, tahayul ini juga tadi menerima pengantin lalu dihampuri beras kuning gitu ya dan sebagainya. Itu di samping bid'ah minimal tahayul. Ya. Apa hubungan antara beras kuning dengan pengantin ya? Apakah misalnya dengan beras kuning itu kita punya keyakinan nanti pengantin ini menjadi sakinah warahmah atau menjadi rukun gitu ya, tidak mudah berkelahi, tidak mudah bercerai. Nah, kalau keyakinannya seperti itu sudah rapat jadinya. Tapi kalau hanya udahlah beras kuning saja bagus gitu ya, tidak dikaitkan dengan soal ketauhidan itu masih tahayul ya. Tapi kalau sudah ada unsur di dalamnya. Sama dengan misalnya mandi bulan ke-7. Saya bilang apa alasannya mandi bulan ke-7?
Enggak mandi aja setiap bulan, bulan pertama, bulan kedua ya, supaya harum misalnya gitu ya. Kok yang dipilih bulan ke-7? Berarti di situ ada sesuatu. Nah, kalau sesuatu itu konteksnya dengan akidah, wah ini bisa syirik. Minimal hurapat. Hurapat itu artinya kita punya kepercayaan sesuatu itu berpengaruh kepada diri kita, baik positif atau negatif, gitu ya. Mungkin misalnya dengan mandi bulan ke-7 nanti anak lahir mulus, gitu ya. Anak lahirnya sempurna, keyakinan ini hurapat. Oke ya, sekira itu ya. Jadi kalau bagaimana caranya, memang tadi ya, dalam Al-Quran itu jelas ya. Billati hiya ahsan wajadilhum billati hiya ahsan ya. Ud'u ila rabbika sabili rabbika bil hikmah. Nah, ini ya. Dengan hikmah. Itu tanya dengan nurul itu apa itu hikmah ya. Bijaksana. Gitu ya. Bijaksana. Ya bijaksana itu berarti kan bisa dikatakan ada, tapi ini kan yang menyesuaikan yang kira-kira orang tidak tersinggung, orang juga tidak merasa digurui dan sebagainya. Memang agak sedikit abstrak ya. Karena itu lebih pada menyesuaikan kebiasaan bagaimana perilaku orang di situ. Kalau perilaku orang di situ memang harus tegas, keras, terang-terangan ya seperti itu. Gitu ya. Oke. Lalu yang kedua tadi contohnya gini. Tadi saya menyebut sedikit contoh ya. Dalam ajaran Islam itu kan ada kewajiban berkorban. Berkorban dalam pengertian menyembelih sapi atau menyembelih kambing gitu ya pada Idul Fitri atau di sekitar Idul Fitri bagi yang mampu ya. Nah, dagingnya itu kan dibagikan kepada masyarakat, bukan untuk yang menyembelih ya. Siapa yang dapat? Itu yang tidak Islam pun boleh dapat. Itu salah satu ya. Salah satu bahwa memang Islam itu bersikap adil. Yang kedua misalnya Nabi mengatakan begini. Kalau Anda ini contohnya waktu itu kan gini. Kalau Anda membuat makanan gitu ya, membuat makanan atau ini bilang begini, kalau jumlahnya sangat terbatas, kalau perlu dibanyaki airnya. Maksudnya itu supaya dibagi dengan tetangga. Jadi jangan sampai tetangga itu mencium bau. Tapi hanya sekedar mencium baunya. Jadi kepribadian Islam itu seperti itu. Ini jangan misalnya memasaki sesuatu yang sangat enak, baunya sampai ke mana-mana, sementara yang mencium baunya nggak dapat. Itu nggak boleh dalam Islam. Makanya kalau nggak bisa ngasih teman ya nggak bisa ngasih tetangga, mestinya jangan terlihat, jangan diketahui, atau jangan tercium. Karena Nabi mengatakan kalau sudah tercium itu berarti ada hak di situ. Ada hak tetangga. Makanya Nabi menyatakan kalau misalnya jumlahnya sangat terbatas ya sudah airnya saja diperbanyak supaya air kalau misalnya sayuran dan sebagainya airnya yang bisa dibagi. Jadi itu ya antara lain hak tetangga. Agak banyak ya misalnya kalau kita memberikan sesuatu yang bukan zakat ya. Itu kan lebih diprioritaskan kan tetangga. Bahkan kalau ada keluarga tapi itu lebih utama memberi tetangga daripada memberi keluarga yang jauh. Jadi banyak ya ajaran Islam tentang bagaimana kehidupan bertetangga itu, hak tetangga itu ya banyak sekali gitu ya. Nah, hanya asal jangan masuk dalam konteks ibadah saja. Ibadah pun ibadah mahdah ya. Ibadah mahdah itu artinya ibadah yang tata cara dan bacaannya sudah ditentukan. Tapi kalau membuang ada orang membuang paku di tengah jalan lalu kita menghilangkan paku itu supaya tidak membahayakan orang lain, itu ibadah juga, tapi itu ibadah mahdah dan itu bersama-sama saja nggak masalah ya, tanpa dia sesama muslim atau yang bukan muslim nggak masalah. Saya kira itu ya. Nah lalu yang ketiga soal tasawuf ini memang begini ya. Kalau kita baca ini kan tasawuf ini kan bertingkat-tingkat ya. Memang tasawuf yang paling tinggi itu paling tinggi dalam pengertian orang yang memang memahami tasawuf ya. Sehingga seakan-akan sudah tidak ada batas lagi antara dia dengan Tuhan. Tentu ini tidak bisa dipahami oleh semua orang gitu ya. Tapi kalau yang sederhana pengertian tasawuf ini kan penyerahan diri.
Jadi begini, orang itu kalau selalu menggunakan akal pikiran, selalu rasional sebagainya, itu kan sampai pada saatnya kan jenuh. Sehingga orang ingin kembali, ya sudahlah, nggak usah memikirkan itu gitu ya. Itu pada posisi staf tertentu. Saya ambil contoh gini ya. Dulu di UIN Jakarta ada namanya Profesor Dr. Pokoknya beliau tuh serba rasional segalanya gitu. Bagaimana menuju surga itu juga dibuat secara rasional dan sebagainya gitu ya. Tapi begitu sampai pada usia tertentu, beliau bosan dengan kehidupan seperti itu. Akhirnya kehidupannya kembali kepada menyerahkan diri kepada Tuhan gitu ya. Itu sudah kehidupan tasawuf gitu ya. Ya, tapi jangan diartikan tasawuf itu kita harus tidak lagi mengenal dunia ya. Saya kira juga keliru itu. Walaupun orang tua yang sudah mungkin merasa dirinya sudah tidak terlalu penting lagi kehidupan dunia, itu bisa saja terjadi gitu ya. Walaupun hadis Nabi mengatakan ikmal di dunia kanaka tamu gada, wakmal di haritika kanaka ikmal di dunia kanaka ta'insu abada, wa ikmal di haritika kanaka tamu tugada. Ya. Nabi mengatakan, bekerjalah kamu untuk dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan bekerjalah kamu untuk akhirat seakan-akan kamu mati besok hari. Itu kan prinsip keseimbangan. Nah, maksud saya kehidupan tasawuf yang puncaknya tadi itu sebetulnya semuanya pasrah pada akhirnya gitu ya. Jadi orang ingin memperoleh ketenangan itu kan pada akhirnya memang mengalihkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tapi kan itu tidak bisa serta-merta saja. Jadi ada orang yang memang sudah puas dengan kehidupannya, jadi merasa tadinya rasional, semuanya rasional sebagainya, ya. Tapi kan tidak ada kepuasan hidup. Pada akhirnya dia hanya pasrah, ya. Itu memang seperti itu ya. Tapi saya ingin mengatakan begini, jangan tasawuf itu diterjemahkan seperti itu. Tetapi ada prinsip itu ya, ada prinsip kepasrahan. Kalau dalam kehidupan normal ya saya kira jelas ya, Al-Quran juga mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang atau suatu kaum kecuali dia sendiri. Itu kan menggambarkan ikhtiar juga. Jadi oleh karena itu ada keseimbangan antara kepasrahan dengan ikhtiar. Tetapi pada intinya sebagai manusia hamba Tuhan, pada akhirnya memang tidak ada pilihan lain. Kecuali kita hanya pasrah dan mengatakan bahwa itu segala sesuatunya kan kembali kepada Tuhan. Itu pada akhirnya memang seperti itu. Karena tidak akan pernah orang itu memperoleh kepuasan hidup pada akhirnya kan tidak. Saya misalnya baca kehidupan Plato itu yang tahu persis kita ya. Tapi kan pada akhirnya Plato juga berpandangan bahwa kehidupan duniawi ini sesungguhnya dikendalikan oleh dunia ide, dan dunia ide itu yang dia maksud adalah Tuhan. Oke, sekira itu ya komentar saya yang berkaitan dengan tentu saja persoalan tasawuf itu. Bu, izin Bu, boleh? Sudah selesai habis Pak, sudah selesai habis. Kita ada materi berikutnya ya. Oke. Karena keterbatasan waktu ya, mohon maaf teman-teman semuanya, tidak bisa saya memberikan kesempatan untuk bertanya kepada semuanya. Memang masih banyak pastinya hal yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita ya, luar biasa Ayahanda. Terima kasih. Tadi sudah terjawab ya, Putri, Desinta, dan Mas Darwin ya. Semoga nanti materi ini bisa semakin menguatkan posisi kalian nanti di masyarakat setelah terjun. Saya ambil contoh tadi ya, salah satu di muamalah. Muamalah itu kan ada kedisiplinan. Kita ber-KKN itu di panduan tuh kan jelas, sama kayak kita kuliah. Kalau lebih dari 10 menit, ya kan, di kontrak perkuliahan kita itu kan, nah maka tidak bisa diakui sebagai satu pertemuan. Nah, jadi itu atau tolong diperhatikan nanti kedisiplinan waktu nanti teman-teman saat berkegiatan di lapangan. Terima kasih sekali lagi Ayahanda pemateri. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Mohon doa kepada kami semua agar kita bisa ber-KKN dengan lancar sampai nanti penutupan di akhir Juli nanti Pak. Amin. Baik, terima kasih Ayahanda. Baik. Ada closing lagi Ayahanda, mungkin ada 1-2 patah kata lagi mungkin?
Ya, saya pikir itu saja tadi ya, bahwa saya hanya sampaikan beberapa kehidupan sebagai pribadi, kehidupan masyarakat, lalu kehidupan masyarakat tentu saja tersinggung dengan kehidupan bernegara, ya yang itu jadi informasi Muhammadiyah. Saya kira itu saja, masih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri sesi materi pertama hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Ayahanda. Kita tutup materi hari ini untuk yang sesi pertama ya. Kita akan istirahat selama 5 menit sebelum masuk ke sesi kedua dari Ibu Wakil Rektor 1. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sari. Apa Bu Enang? Ya, jangan lupa resume disimpan, nanti dikirim ke dosen pendamping lapangan masing-masing. Ya, jadi paling lambat itu hari Senin sudah saya sampaikan. Jadi jangan sampai lewat dari hari Senin nanti ya. Hilang nanti nilai tugas kalian 20%. Kita akan jeda sejenak 5 menit, teman-teman semuanya. Silakan yang mau ke toilet, yang mau meregangkan pinggang,